Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya. Perkenalkan, nama saya Bang Doni. Teman-teman bisa manggil saya Bang Doni. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan mengajak teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol, untuk berbincang-bincang seputar integrasi antara ilmu sains dan juga Al-Quran. Nah, tentunya di kesempatan podcast kali ini saya akan mengundang salah satu mahasiswa yang katanya yang katanya dia mumpuni dan jago soal membahas antara ilmu sains dan juga Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan membuktikan bagaimana konsep daripada fenomena hari kiamat itu terjadi. Dan saya juga akan menguak bagaimana misteri-misteri yang ada di alam semesta ini. Tanpa berlama-lama lagi, apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nanti teman-teman semua klik tombol loncengnya supaya kalau ada video-video baru nanti teman-teman tinggal tinggal menunggu notifikasinya. Dan jangan lupa apabila teman-teman ada yang ingin dikomentari atau ingin request kira-kira pembahasan apa yang perlu kita bahas di pertemuan selanjutnya, silahkan ya di kolom komentar. Langsung saja kita panggil Bang Syahril. Katanya Bang Syahril udah sampai nih di depan. Oke guys, sekarang Bang Syahrilnya udah dateng. Kita coba tanya-tanya seputar kesibukan dia di kampus. Kenapa sih kok dia bisa menyelami ilmu-ilmu kayak sains gitu kan. Terlebih lagi fisika, nanti kita bakalan tahu dari Bang Syahril sendiri kayak gimana. Bang Syahril, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat. Keluarga juga alhamdulillah sehat. Dijaga juga sih Bang protokol-protokol kesehatan yang diterapin sama pemerintah. Alhamdulillah ya, kelihatannya sekarang sehat banget Bang Syahril. Terus kesibukannya apa nih Bang sekarang di kampus? Sekarang kesibukan saya ya udah semester 6 juga kan sekarang ya, kuliah di UIN. Kesibukan paling ya baca-baca jurnal, skripsi ya kan, baca tesis gitu-gitu supaya skripsi saya lancar nanti ke depannya. Di semester 7 nanti udah seminar proposal dan semester 8 udah pengakhiran skripsi. Dan emang waktunya singkat banget ini, setahun. Dan teman-teman semua juga jangan patah semangat buat belajar, terus menuntut ilmu, dan itu jangan sampai patah semangat teman-teman semua. Dan sekarang kesibukan sih karena udah semester 6 ya Bang ya, jadi nggak ada organisasi-organisasian lagi. Paling ya cuman sedikit-sedikit aja sih organisasi, nggak sesibuk dulu ketika semester 1, 2, 3, 4, sampai 5 itu nggak sesibuk itu. Sekarang kesibukan yang lain paling menulis kayak semacam opini-opini gitu di website. Nanti bisa dicek di Kumparan, itu juga beberapa ada karya-karya tulisan saya ya guys ya. Oke guys, jadi Bang Syahril ini merupakan salah satu mahasiswa UIN Jakarta jurusan pendidikan fisika. Jadi pembahasan pada kesempatan kali ini di podcast kita bakalan membahas tadi antara ilmu sains dan juga Al-Quran. Terlebih lagi Bang Syahril ini merupakan salah satu mahasiswa pendidikan fisika ya. Jadinya dia memahami sedikit-sedikit soal sains dan juga dia mahasiswa UIN. UIN itu kan Universitas Islam Negeri. Jadi ada kaitannya dengan Islam dan Al-Quran. Nanti kita coba bincang-bincang lebih jauh yang berkaitan dengan misteri-misteri yang ada di alam semesta ini dan juga bagaimana fenomena hari kiamat atau kehancuran alam semesta itu terjadi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk saja. Mass suicide adhered to the Mayan calendar, which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. What are the odds?
government is building these ships. So when do we let the people know? Our mission is to assure the continuity of our species. Wasn't it also decided the people have the right to fight for their lives? No matter what happens, we'll all stay together. Bang Syahril, ini ada pertanyaan sedikit soal tentang terjadinya hari kiamat. Jadi dulu kan gue pernah nonton tuh ya, gue pernah nonton tahun 2012 itu ada film yang menceritakan hari kiamat itu terjadi. Dan juga di tahun 2012 itu dulu katanya ya guys ya, katanya alam semesta ini bakalan hancur. Makanya tuh film Amerika yang berjudul 2012 itu terbit gitu. Dan katanya di tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 itu akan terjadi kehancuran alam semesta. Tapi sekarang kita di tahun 2020 buktinya belum ada hari kiamat atau kehancuran alam semesta. Coba menurut Bang Syahril kira-kira gimana tuh terkait dengan film yang cukup kontroversial di tahun 2012 dulu? Nah, itu benar banget. Benar banget. Jadi, kalau kaitannya dengan ilmu sains dan juga Al-Quran ya. Jadi, memang sempat waktu tahun 2012 itu ada film berjudul 2012 gitu. Itu diciptakan sama film Amerika juga. Dan memang di film itu tuh sedikit menceritakan bagaimana fenomena hari kiamat terjadi. Tapi itu hanya sedikit doang. Kenapa saya bilang sedikit? Karena di situ apa yang digambarkan di film tersebut dengan apa yang digambarkan di Al-Quran melalui kitab suci itu memang masih banyak yang belum terungkap di film 2012. Jadi bisa dibayangkan ya dahsyatnya hari kiamat itu bagaimana. Kalau hanya kita timbang dari film 2012 aja itu memang udah serem, apalagi nanti kiamatnya beneran gitu. Dan tapi di film 2012 itu juga sedikit menceritakan ini ya Bang ya. Ada sekelompok keluarga. Jadi di keluarga tersebut dia berhasil kabur dari kejaran-kejaran bencana alam yang terjadi ketika hari kiamat. Tapi di film itu tidak sesuai dengan berdasarkan fakta yang terjadi. Dan ketika nanti hari kiamat yang sesungguhnya, bukan yang di film 2012 yang kiamat kaleng-kaleng kayak gitu. Jadi kiamat yang aslinya itu nanti gak akan ada satupun makhluk hidup, tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah yang tersisa di muka bumi ini, di alam semesta ini. Jadi semuanya ketika hari kiamat, ketika peniupan sangkakala berbunyi sudah pertama kalinya itu semua alam semesta akan hancur lebur. Jadi di film 2012 itu memang hanya sedikit mitos saja di situ. Jadi belum valid kebukti, dan buktinya sekarang sampai tahun 2020 berjarak dari 2012 ke 2020 itu kan 8 tahun. Dari rentan 8 tahun itu kita nggak merasakan ada kiamat seperti yang digambarkan di film 2012. Oh, jadi begitu ya Bang. Jadi cukup menjadi waktu itu sempat jadi mitos juga. Jadi belum tentu terbukti realitanya di film 2012. Nah, kira-kira coba kita tanya lagi ya ke Bang Syahril. Kira-kira waktu itu kan 2012 itu kan sebutannya mitos, tidak terjadi faktanya. Buktinya di tahun 2020 kita sekarang masih hidup tanpa ada kehancuran alam semesta. Menurut Bang Syahril,
setelah adanya film 2012 itu tuh apa sih yang yang terjadi gitu? Mungkin di kalangan masyarakat yang mengalami atau yang justru percaya gitu akan terjadi hari kiamat, tanda kutip ya guys ya. Tanda kutip akan terjadi hari kiamat itu menurut Bang Syahril sendiri gimana? Jadi kalau kaitannya dengan mitos yang terjadi di film 2012. Jadi kita tahu dari mana kok film 2012 itu muncul. Jadi film 2012 itu muncul pertama kalinya dikarenakan ada salah satu golongan, ada salah satu suku yang dinamakan suku Maya. Suku Maya ini berasal dari Amerika bagian barat. Jadi waktu itu kenapa sih kok terjadi gitu? Kenapa apa urusannya suku Maya dengan kejadian hari kiamat? Nah, begini jadi teman-teman semua. Jadi tanggal 21 Desember 2012 itu merupakan tanggal dari berakhirnya penanggalan dari suku Maya itu sendiri. Jadi memang ada kaitannya. Orang-orang suku Maya, golongan orang-orang suku Maya di bagian Amerika sana, itu mempercayai bahwa tanggal 21 Desember itu merupakan hari akhir bagi alam semesta ini. Nah, akhirnya banyak masyarakat di Amerika mengalami karena dengar isu yang diberikan oleh suku Maya tadi ya, akhirnya banyak orang-orang Amerika itu terganggu psikologisnya karena terpengaruh dari isu-isu atau rumor-rumor yang berkaitan dengan hari kiamat tadi. Tanggal 21 Desember ada hari kiamat ya kan. Akhirnya orang-orang masyarakat Amerika panik tuh di sana. Dan akhirnya masyarakat tadi mengalami gangguan psikologis dan tidak sedikit dari mereka itu remaja ya, ada remaja yang melakukan aksi bunuh diri. Nah, karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi diakibatkan isu atau rumor yang berkaitan hari kiamat, akhirnya mitos tersebut ingin dibuktikan apakah memang benar tanggal 21 Desember itu tahun 2012 itu memang betul akan terjadi hari kiamat gitu Bang. NASA Nasional bagian astronomi gitu ya, yang pelajari tentang astronomi, NASA itu tuh dia melakukan sebuah penelitian untuk membuktikan apakah penyebab orang-orang tuh ngomong tanggal 21 Desember itu memang terjadi hari kiamat. Dan akhirnya NASA membuktikan bahwa tanggal 21 Desember 2012 yang lalu itu memang tidak akan terjadi apa-apa di bumi kita, di alam semesta kita. Dan NASA sendiri juga mengatakan bahwa tanggal 21 Desember 2012 itu tidak terjadi apa-apa dan 4.000 miliar tahun ke depan bumi kita itu tidak akan mengalami apa-apa dan akan baik-baik saja. Jadi untuk menjawab mitos dari tahun 2012 atau kiamat itu ya kita melihat dari sisi situnya. Dan akhirnya para ilmuwan itu membuktikan dengan cara-cara yang akademis dan juga membuktikan dengan data maupun faktanya, begitu. Nah, tadi udah dijelasin sama Bang Syahril bahwa di film, mulai dari film 2012, lalu adanya suku Maya, terus balik lagi NASA itu membuktikan apakah memang tanggal 21 Desember 2012 itu memang akan terjadi hari kiamat. Ternyata tadi dikatakan Bang Syahril ya Bang ya, bahwa NASA sudah membuktikan 4.000 miliar tahun ke depan nggak akan terjadi apa-apa di muka bumi ini. Tapi tetap aja kita sebagai manusia nggak ada yang tahu kapan itu terjadinya hari kiamat ya guys ya. Nah, ada dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa jauh sebelum para manusia tahu mengenai berspekulasi, berperspektif bahwa tanggal 21 Desember 2012 itu memang terjadi hari kiamat. Tapi Al-Quran sudah jauh dulu membahasnya tentang fenomena apa yang akan terjadi di hari kiamat. Salah satunya dikuak dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Nah,
Tadi kan kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran ya Bang ya, udah adem banget. Pokoknya kita habis dengerin ayat suci, terus dengerin petuah-petuah dari Bang Syahril kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari itu gimana. Nah, ini berkaitan soal hari akhir ya Bang ya. Kalau ada akhir berarti ada sesuatu yang diawali, atau artinya ada proses penciptaan alam semesta. Nah, menurut Abang itu sejarah dari penciptaan alam semesta itu gimana sih Bang dulu Bang? Jadi yang berkaitan dengan sejarah adanya penciptaan alam semesta ya, ini akan kita ringkas sedikit saja ya Bang ya. Karena pembahasan kita bukan ke arah penciptaan ya, tapi bagaimana semesta itu hancur. Nah, tapi kita akan bahas sedikit saja bonus untuk teman-teman semua. Dan awalnya penciptaan alam semesta itu dari mana kita tahunya? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi itu akhirnya maju, akhirnya berkembang. Dan itu kita rasakan dampaknya sampai saat ini. 10 abad yang lalu, orang-orang itu belum kenal apa itu teleskop, apa itu mikroskop, apa itu alat-alat untuk penelitian, lalu hukum-hukum gravitasi, nuklir. Jadi orang-orang 10 abad yang lalu itu belum mengerti apa-apa. Tapi orang-orang 10 abad yang lalu juga masih banyak yang berpikir primitif. Tahu kan orang-orang yang berpikir primitif itu seperti apa? Belum menjadikan ilmu pengetahuan itu sebagai landasan mereka untuk untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kalau seandainya misalkan kita masak atau kamar mandi, apabila kita punya ilmunya, maka punya pengetahuan, maka kita tidak akan sembarangan. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan berperadaban. Dan akhirnya lama-kelamaan ilmu pengetahuan dan teknologi berintrospeksi dan belajar. Dan manfaatnya kita rasakan sampai saat ini. Ada salah satu pemanfaatan daripada teknologi. Ya betul, tadi salah satunya yang ditanyain oleh Bang Doni. Soal penciptaan alam semesta ini bagaimana terjadinya. Orang-orang dulu masih banyak yang berpikir bagaimana mitos-mitos. Jadi orang dulu tuh percaya dengan mitos, belum percaya dengan fakta maupun data. Jadi orang dulu itu berpikir bahwa penciptaan alam semesta itu dinamakan dengan istilah enum elis. Jadi enum elis ini merupakan sebuah peristiwa, artinya ya, enum elis artinya adalah proses penciptaan alam semesta. Proses penciptaan alam semesta itu awalnya adalah adanya peperangan yang dilakukan oleh dua dewa. Keren kan, oleh dua dewa. Dua dewa itu yang pertama namanya Marduk, artinya matahari. Lalu kemudian dewa yang kedua namanya Tiamat. Tiamat artinya itu kehampaan. Jadi antara Marduk atau matahari dan Tiamat atau kehampaan itu berperang di suatu medan perang. Dan akhirnya dalam peperangan tersebut dimenangkan oleh dewa Marduk atau si matahari. Si Tiamat itu dikalahkan. Dan akhirnya karena Marduk itu menang dari peperangan oleh si kehampaan kan atau dewa Tiamat itu tadi udah mati, udah nggak ada. Akhirnya dia mempersembahkan darahnya untuk cikal bakal untuk bahan dasar proses penciptaan alam semesta. Jadi itu mitosnya. Orang-orang dahulu itu lebih mempercayai bagaimana mitos terjadinya penciptaan alam semesta. Kalau orang sekarang kan lebih percaya terhadap fakta maupun datanya bagaimana terjadinya proses alam semesta ini tercipta. Kurang lebih seperti itu. Jadi gitu guys, penciptaan alam semesta itu awalnya itu hanya berbau mitos saja. Nah, sekarang kita sebagai manusia sudah mengenal tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dan berbagai ilmu yang lainnya. Dan ini harusnya semakin menambah pengetahuan kita bagaimana alam semesta ini bekerja. Nah, menurut Bang Syahril, kenapa sih orang dari berpikir bahwa percaya dengan mitos awalnya, ya kan, percaya dengan mitos, lalu kemudian orang berpikir dan juga mempercayai bahwa ilmu pengetahuan itu memiliki tingkat kredibilitas atau kevalidan yang tinggi. Nah, menurut Abang kenapa sih manusia itu mengarah menuju ke sana? Kira-kira apa Bang yang bisa dibuktikan gitu? Jadi masih berkaitan dengan sejarah pertanyaan ya Bang ya. Oke baik, jadi soal bagaimana orang itu berpikiran bahwa yang tadinya berpikir mitos jadi berpikiran lebih baik atau lebih maju, lebih percaya terhadap fakta dan data. Jadi berawal dari
ada nggak sih sebenarnya apa di luar semesta itu ada komponen-komponen atau tidak. Yang perlu kita ketahui bahwa faktanya alam semesta itu merupakan ruang hampa yang diisi oleh komponen-komponen alam semesta. Dan komponen tersebut ada komponen makro atau yang berskala besar dan juga komponen mikro atau yang berskala kecil. Jadi kalau berskala besar itu apa aja bang? Misalkan kayak planet, kayak asteroid, bintang, galaksi, lalu komet itu merupakan komponen-komponen alam semesta yang berukuran makro atau besar. Lalu kemudian kalau komponen mikro atau yang kecil itu yang ukurannya kecil-kecil seperti molekul, partikel, amuba, lalu elektron, proton, inti atom dan seperti itu. Jadi memang tersebar luas komponen baik yang kecil, yang sedang pun juga ada, yang besar juga ada. Dan itulah yang mendasari bagaimana orang yang tadinya berpikir mitos, yang percaya terhadap mitos menjadi berpikiran dan juga percaya akan fakta. Orang berpikir dari mana ya, berabad-abad kemudian orang-orang berpikir, dari mana ya kok bisa tercipta komponen alam semesta ini? Ya kan? Akhirnya mereka berpikir, bermunculanlah itu teori-teori baru. Seperti teori-teori Big Bang, ya kan? Teori steady state atau teori yang mempelajari bagaimana proses penciptaan alam semesta. Lalu ada teori ekspansi dan teori-teori lainnya. Dan itu merupakan salah satu indikasi bahwa memang manusia itu mengalami perkembangan dan juga peradaban yang lebih maju. Mulai dari berpikir mitos, perlahan-lahan berpikir, lalu kemudian mempercayai dengan data maupun fakta. Jadi kurang lebih begitu. Dan kita jangan terlalu jauh soal pembahasan yang ada di luar angkasa sana. Bahwa jauh sebelum ilmu pengetahuan teknologi itu maju ya bang ya, kita udah megang laptop, udah megang handphone, ya kan, udah megang benda-benda elektronik yang canggih-canggih kita pasti punya. Belum itu semua kecanggihan-kecanggihan di era teknologi yang kita rasakan sekarang, Al-Quran, kitab suci kita sudah menjelaskan dari jauh-jauh sebelumnya. Seperti yang dirangkum pada surat Al-Qaf ayat 34. Di situ dia menceritakan bahwa alam semesta ini diciptakan dengan 6 proses begitu. Dan kita coba dengarkan bersama-sama ya. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Oke, alhamdulillah kita sudah dengarkan bersama-sama Bang Doni juga bahwa memang yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Qaf ayat 38 tadi, bahwa memang proses penciptaan alam semesta ini merupakan salah satu bukti bahwa kita ini belajar. Mulai dari mitos, ya kan, di Al-Quran tidak disebutkan bahwa ada 2 dewa yang berperang. Tapi di Al-Quran disebutkan bahwa proses penciptaan alam semesta itu melalui proses dan juga tahapan. Dan itu mungkin salah satu dari banyak teori dan juga yang diungkapkan oleh para ilmuwan. Mungkin ada salah satu ilmuwan yang mendekati dari apa yang sudah dikatakan oleh Al-Quran terkait dengan proses penciptaan alam semesta. Dan yang perlu kita ketahui adalah dari proses penciptaan alam semesta ini, guys, bahwa kita sadari ketika ada awal, seperti yang dikatakan Bang Doni tadi, bahwa ketika ada awal itu akan ada akhir. Allah menciptakan semuanya itu berpasang-pasangan. Ketika diawali, maka diakhiri. Ketika diakhiri, maka ada awal. Gitu. Jadi memang hukum daripada alam ini seperti itu, ya kan? Nah, kurang lebihnya dari apa yang kita alami sekarang, lebih baik kita mempersiapkan diri kita untuk untuk mempersiapkan diri kita, karena kita tuh nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, bahwa kita nggak tahu ya kan di Jumat mana. Ya Allah sudah menyebutkan, memang Allah sudah memberitahu kita melalui tanda-tandanya, seperti Allah menyebutkan bahwa di hari Jumat itu akan terjadi hari kiamat. Tapi kita nggak tahu hari Jumat yang minggu kapan, bulan apa, dan juga di tahun keberapa kita nggak tahu itu Jumat yang mana. Dan lebih baik kita mempersiapkan diri kita, beramal soleh, bersedekah kepada anak yatim dan piatu. Dan itu merupakan hal-hal baik yang lainnya kita masih banyak yang kita lakukan. Pada kesempatan kali ini guys,
kita bakalan membahas, tadi kan kita sudah flashback, kita membahas film yang pernah terbit di tahun 2012. Lalu kita kemudian membahas bagaimana proses penciptaan alam semesta ini secara singkat. Lalu kemudian kita bakalan membahas tentang ilmu sainsnya, yang katanya ilmu sains itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita berkomunikasi ke alam semesta. Betul ya, Bang Syahril ya? Nah, lalu kemudian bagaimana sih alam semesta itu bekerja? Nah, nanti kita bisa tahu setelah Bang Syahril menjawab. Nah, menurut Abang, bagaimana sih Bang proses atau peristiwa hari kiamat itu terjadi dipandang dari ilmu sains ya Bang ya? Coba menurut Abang mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman. Oh, iya. Oh, jadi mungkin adakah hubungan antara ilmu sains dan juga Al-Quran? Jadi kebetulan begitu saya kan kuliah di UIN dan kebetulan juga di jurusan pendidikan fisika. Jadi memang betul begitu ya, ada hubungan antara ilmu sains. Jadi ilmu sains itu betul yang disebutkan oleh Bang Doni, bahwa ilmu sains itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menjawab atau bagaimana kita mencari solusi dari berbagai fenomena alam semesta bekerja. Nah, sekarang khususnya kita akan membahas bagaimana fenomena hari kiamat begitu. Apakah kita mampu menjawab dengan ilmu-ilmu sains? Nah, di sini saya akan mengungkapkan bagaimana sains itu bekerja. Ada salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari bagaimana peristiwa kehancuran alam semesta. Sebagai contohnya adalah hukum dua termodinamika. Atau hukum dua termodinamika ini bisa disebut dengan entropi atau ketidakteraturan sistem. Jadi sebetulnya dari hukum dua termodinamika ini dia mempelajari tentang energi dan kalor begitu Bang. Ini kalau energi kan sesuatu yang dihasilkan dari suatu sistem, dan kalor itu pun juga termasuk sesuatu yang dihasilkan dari sistem tersebut. Nah, lalu kemudian hukum dua termodinamika ini tidak seperti hukum-hukum yang lain yang ada bunyinya gitu, seperti hukum Newton gitu kan, ada bunyi khususnya. Tapi hukum dua termodinamika ini tidak ada bunyi yang mengkhususkan gitu. Artinya tapi ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari tentang hukum dua termodinamika. Seperti contohnya adalah si Clausius dan juga Planck. Itu dua ilmuwan itu yang mempelajari tentang bagaimana hukum dua termodinamika atau entropi sistem. Nah, singkatnya bahwa entropi itu merupakan suatu ukuran ketidakteraturan sistem, atau kita bisa menganggapnya sebagai fungsi keadaan suatu sistem. Jadi entropi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kalor itu mengalir dari lingkungan ke sistem sebagai contohnya. Dan kita dapat mengetahui perubahan daripada entropi itu sendiri dalam suatu sistem. Makanya ada persamaannya dalam rumus fisika, yaitu delta S sama dengan delta S-nya ini merupakan perubahan entropinya, lalu sama dengan Q per J. Di sini Q-nya itu merupakan kalor dengan joule, lalu per-nya itu merupakan T, maaf tadi bukan J ya, tapi T. T di sini adalah temperatur ya, temperatur dengan suhu dengan satuan Kelvin. Tadi kita sudah membahas persamaan daripada entropi. Jadi di sini proses entropi itu terbagi menjadi dua. Jadi nanti kita bahas tentang reversible dan juga irreversible. Jadi entropi itu hanya bekerja pada sistem tertentu saja. Nah, kita akan mempelajari karena kita tadi sudah membahas persamaannya, dan persamaan itu kebetulan hanya bekerja pada sistem yang reversible. Tapi apa yang dimaksud dengan sistem tersebut? Jadi sistem tersebut adalah ketika proses tersebut terjadi ketika keadaan awal itu menjadi ke keadaan yang lain, tapi dalam entropi yang sama. Nah, itu dapat dinamakan sebagai proses tersebut dapat dinamakan dengan adiabatik reversible. Kita bahas mulai dari satu persatu. Yang pertama itu ada adiabatik tadi. Jadi adiabatik itu merupakan proses di mana tidak ada kalor yang mengalir dari lingkungan menuju ke sistem. Jadi tidak ada kalor yang mengalir dari lingkungan menuju ke sistem, dan itu merupakan
adiabatik, pengertian dari adiabatik. Kalau ditulis persamaannya, itu maka D Q sama dengan 0, di mana Q itu kalor sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan kalor menuju ke sistemnya, dari lingkungan menuju ke sistem. Lalu kemudian, karena kalor ini tidak mengalir dari lingkungan ke sistem gitu ya Bang ya, akhirnya sistem tersebut karena tidak ada yang mengalir, maka entropinya di situ tetap. Entropi yang bekerja pada ketidakteraturan pada sistemnya itu tetap. Entropinya tetap. Dan akhirnya karena entropinya tetap itu, maka kita dapat kembali menuju ke keadaan yang awal. Dan proses dari suatu sistem, dari keadaan yang satu menuju ke keadaan yang lain, atau artinya menuju ke keadaan yang awal, itu dinamakan reversible. Dan lawannya dari reversible itu sendiri adalah irreversible, proses irreversible. Dan irreversible ini hanya bekerja pada ruang hampa. Ya, proses irreversible ini hanya bekerja pada ruang hampa dan ruang terisolasi atau ruang tertutup. Dan pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan alam semesta kita? Alam semesta kita ini merupakan sistem yang tertutup, sistem yang ada di ruang hampa. Dan ketika entropi terletak pada sistem yang tertutup, lama-kelamaan itu akan meningkat entropinya. Artinya kalor akan mengalir dari lingkungan ke sistem. Berbeda dengan reversible tadi. Kalau reversible itu kan tidak ada perubahan entropi. Dikarenakan kalornya tidak mengalir. Tapi irreversible, peristiwa irreversible yang bekerja pada lingkungan menuju ke sistem, kalornya mengalir. Dan itu terjadi pada lingkungan yang sistem yang terisolasi. Maka akhirnya lama-kelamaan entropi atau ketidakteraturan sistem itu akan meningkat lama-lama. Dan apa yang terjadi dengan alam semesta kita karena ketidakteraturan sistem lama-kelamaan meningkat? Apa yang akan terjadi? Maka alam semesta kita lama-kelamaan akan mendekati keadaan yang tidak terorganisir, yang tidak tidak terkontrol, tidak terkendali. Dan apa maksudnya itu? Artinya adalah lama-kelamaan alam semesta kita ini akan mendekati peristiwa terjadinya hari kiamat. Dan ini apa yang dikatakan oleh sains. Ini adalah apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan. Bahwa ada salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya hari kiamat itu terjadi. Dan salah satunya dibuktikan dengan hukum dua termodinamika atau entropi. Ya kan? Dan entropi ini menjawab misteri bahwa hari kiamat itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Dan kita sebagai manusia yang hidup di dunia mempercayai bahwa kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Artinya kita suatu saat akan berpindah alam dari dunia menuju ke alam yang lain, atau yang kita sebut dengan. Ada sedikit tambahan, bahwa ketika suatu entropi itu dalam alam semesta itu meningkat, maka kita dapat merumuskan persamaannya, yaitu dengan D alam semesta. Artinya D itu merupakan perubahan entropi. DS alam semesta. Artinya D itu adalah perubahan, S-nya adalah entropi, dan perubahan entropi itu hanya terjadi pada alam semesta. Karena alam semesta merupakan sistemnya adalah terisolasi atau tertutup. Maka itu adalah lebih besar dari sama dengan 0. Dan itu merupakan bukti bahwa memang akan terjadi hari kiamat. Dan ada di dalam Al-Quran disebutkan jauh-jauh sebelum kita mengetahui secara ilmu sains. Bahwa Al-Quran sudah mengatakan pada surat Ar-Rahman ayat 9. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. Di situ mengatakan bahwa sedikit ada timbangan begitu ya. Kita coba teliti. Saya ingin menganalogikan sebagai timbangan tersebut terjadi pada seorang penjual buah-buahan. Seorang penjual buah-buahan itu awalnya merupakan seorang penjual yang jujur, yang baik. Tapi karena penjual tersebut tidak sabar gitu ya dengan peningkatan ekonominya dia, akhirnya dia ingin berpikir berbuat curang dengan cara melebihkan timbangannya supaya
orang itu membelinya dengan harga yang lebih mahal karena timbangannya lebih berat. Tapi sebenarnya nggak berat gitu loh, cuma diberat-beratin. Dan akhirnya gitu Bang ya. Dan akhirnya apa? Orang tersebut menambahi timbangannya. Dan ini merupakan suatu sistem kalau diibaratkan dengan peristiwa hari kiamat tadi. Ya kan? Penjual buah ini merupakan sistemnya. Dan apa yang terjadi dengan lingkungannya? Seperti pembeli atau konsumen buah-buahan. Mungkin awalnya dia ngeh pertamanya, julid gitu kan di kampung-kampungan. Kok beli di abang-abang ini kok harganya mahal tapi kok buah-buahannya pada ini ya, pada busuk atau belum matang gitu ya. Dan akhirnya apa yang akan terjadi pada para konsumen? Akhirnya lambat laun konsumen pergi, pembeli pada pergi, nggak beli di abang-abang itu yang berbuat curang. Dan akhirnya apa yang terjadi pada penjual buah? Yang terjadi adalah kehancuran pada ekonomi si penjual buah. Karena tidak ada yang beli, akhirnya bangkrut, akhirnya tidak laku penjualannya, dan akhirnya dia hancur. Dan itulah sedikit analogi daripada bagaimana peristiwa terjadinya kehancuran alam semesta. Ada tanda-tanda begitu pun dengan peningkatan entropi. Dan itu merupakan ketidakteraturan sistem yang terjadi pada ekonomi si penjual buah. Lalu kemudian apabila kita kaitkan, kalau tadi kan saya analogi, kita kaitkan dengan kehidupan yang aslinya. Kita lama-kelamaan memang dituntun gitu ke arah menuju entropi yang tidak semakin teratur. Seperti contohnya adalah bagaimana entropi dalam kehidupan kita, ketidakteraturan sistem pada kehidupan kita. Seperti banyak perzinahan, seperti banyak penculikan, seperti banyak para kasus-kasus korupsi. Lalu kemudian banyak terjadinya peristiwa kriminal. Ya kan? Banyak orang-orang yang dipilih sebagai pejabat merupakan kebanyakan orang-orang yang tidak amanah. Dan ini merupakan salah satu bentuk atau indikator bahwa entropi atau ketidakteraturan suatu sistem di bumi itu sudah semakin meningkat. Dan ini merupakan sesuatu hal yang memacu diri kita untuk terus memaksimalkan diri kita terhadap sesuatu yang lebih positif. Kita mempersiapkan diri kita untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Agar kelak ketika memang akan terjadi hari kiamat, mungkin di hari esok, atau lusa, atau mungkin hari ini, kita nggak ada yang tahu, maka alangkah baiknya kita persiapkan sesuatu hal yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Keren banget ya. Ternyata memang ada ilmu sains, menurut Bang Syahril ini ilmu sains khususnya cabang ilmu sains yaitu ilmu di bidang fisika itu mempelajari bagaimana proses kehancuran alam semesta ini, dan tadi dibuktikan di hukum 2 termodinamika atau entropi, dan juga sebutannya adalah ketidakteraturan sistem. Dan ini memang terjadi, tapi guys, kita nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, kita nggak tahu kapan kita dijemput ajal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang perlu kita lakukan adalah harusnya kita meningkatkan amal soleh kita. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kelak ketika kita dijemput oleh Allah, kita mati, kita amalan baik-baik kita saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, kali ini kita sudah sampai di penghujung acara. Di penghujung podcast kita bersama Bang Syahril. Rasanya cepat banget ya kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat. Nah, dan juga para ilmuwan itu ternyata sudah membuktikan dari jauh-jauh hari bahwa suatu saat memang akan terjadi hari kiamat. Salah satu kiamat itu adalah benturan antara asteroid, lalu kemudian benturan antara planet-planet, dan itu merupakan proses kehancuran alam semesta. Maka dari itu guys, alangkah baiknya kita menambah rasa takut kita, karena sudah muncul bahwa ada spekulasi ke depan, bahwa ada perspektif daripada ilmuwan-ilmuwan ke depan, bahwa mungkin akan terjadi benturan antara komet dengan bumi kita, dan itu kita nggak tahu akan terjadi. Dan pastinya dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan juga rezeki yang berkah. Nah begitu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe
dan klik tombol loncengnya, dan silahkan komentar pada kolom komentar di bawah apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.